Yuhu, salam sehat sobat senang sebangsa setanah air. Hari ini kita lagi ada di dalam Fortuner Toyota 2.7 Luxury 2008. Silahkan dicekidot dulu dia punya fisik. Tampilannya kira-kira secara fisik seperti ini. Oke. Satu kata yang langsung bisa Om jabarkan buat mewakili fisik dari Fortuner 2008 ini adalah gagah, gagah. Nah, itu dah. Satu kata dulu, ya kan? Gagah. Mau lu orang lihat dari sisi manapun, ini mobil tetap gagah, sobat. Untuk yang model seperti ini, itu seingat Om ya, itu mulai dari 2005 sampai 2008 sama modelnya. Lalu 2009 sampai 2011 awal itu ada pre-facelift ya, facelift dikit-dikit lah dia. Nah, baru di 2012 modelnya faceliftnya lumayan banyak. Ya, kalau menurut Om sih tipe ini yang agak bikin ketinggalan zaman gitu ya modelnya. Itu lampu depan sama lampu belakangnya aja, sobat. Karena itu cukup banyak teman-teman di luar situ yang punya tahun 2009 ke bawah yang mengupgrade dia punya model ke 2012 TRD. Jadi biasanya dia punya kaca lampu depan, bumper, lampu belakang itu diganti full. Nah, kalau itu sudah diganti full, jadilah Fortuner kalian seperti 2012 sampai 2015. Gagah. Tapi bukan berarti model ini kurang gagah, enggak juga. Cuma bikin kelihatan agak old school, dia punya lampu depan dan lampu belakang. Itu menurut Om ya. Gitu. Karena banyak juga yang fanatik sama tipe ini, Om takut aja dikeroyok nanti kan. Satu lagi yang Om suka dari Fortuner ini adalah dia punya model lampu spion yang di kap mesin tuh yang kecil tuh. Oh iya, menurut Om sih ini keren. Kalau punya Harrier tuh agak-agak jelek, agak nggak seimbang sama modelnya yang manis. Tapi kalau Fortuner punya nih Om suka tuh, keren, gagah. Itu yang kecil itu. Nah, ya. Itu dari sisi luarnya. Terus apalagi? Dimensinya ini lumayan gede dan panjang serta lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya dia nggak ada footstep, Om jamin yang tingginya 160 ke bawah agak kesulitan naik. Tapi jangan khawatir, tipe ini rata-rata sudah punya footstep standar bawaan dari sononya untuk mempermudah kita naik. Oke, lalu dari sektor ban sama pelek juga yang standarnya aja udah ciamik, sobat. Yang standarnya aja udah ciamik. Jadi ada dua model kalau kalian pengen yang agak-agak sporty, nyaman dikendarai, ya peleknya cukup kecil aja gitu ya, mungkin 16. Terus dia punya ban ditebelin. Tapi kalau kalian mau agak ke fashion, nah silakan tuh peleknya diganti yang ring 20. Itu sedap juga tuh, dia punya aura jadinya beda. Oke. Terus apa lagi? Oh ya, ini sudah 7 seater ya, sobat senang. Jadi kalau kalian yang kira-kira bakalan bawa anggota keluarga cukup banyak, ini sih bisa menjadi top 3 pilihan lah Fortuner. Terus apa lagi? Oh ya, di atasnya sudah ada roof rail ya, sudah ada roof rail. Itu memberi kesan lebih macho, memberi kesan lebih off-road lah ini mobil gitu. Nah, Fortuner sendiri itu ada dua varian, ada yang bensin, ada yang diesel. Mana lebih bagus? Lalu Om jawab selera-seleraan.
Diesel punya kelebihan dan kekurangannya, bensin punya kelebihan dan kekurangannya. Yang sedang saya bawa sekarang adalah bensin 2,7 luxury. Bedanya yang luxury sama yang enggak ya dari sisi jok kulit ya. Yang luxury sudah jok kulit. Terus, nah yang punya kita ini jok kulitnya sudah diganti, dibikin model agak kekinian, model-model diamond cutting, sedap. Di pasaran diesel itu harga jualnya lebih mahal daripada yang bensin. Kisaran lebih mahalnya antara 10 sampai 15 juta kurang lebih untuk tahun dan spek yang sama kalau membandingkan. Gitu ya. Terus kalau Om sih belum pernah bawa yang diesel untuk Fortuner tipe ini. Tapi sepengalaman Om untuk bawa yang bensin enggak ngecewain ya. Bahkan beberapa orang teman Om juga bilang dari sisi konsumsi bahan bakar untuk dalam kota terutama sebenarnya so-so aja gitu. Cuma bedanya kalau yang solar itu konon katanya lebih bagus di tarikan awal, di tarikan rendah dia lebih ngejambak gitu. Tapi ada yang bilang begitu di tol RPM tinggi biasanya yang solar itu lebih cepat stuck. Maksudnya udah di kecepatan tertentu dia udah susah lagi mau naik gitu. Sedangkan bensin walaupun agak lambat naiknya di putaran rendah, tapi begitu di tol putaran tingginya dia naik terus begitu. Jadi Om belum bisa kasih pendapat secara subjektif. Nanti setelah Om coba yang diesel, kita singgung-singgung sedikit soal plus minusnya ya. Gitu. Itu soal eksterior. Soal interior, tidak mengecewakan juga. Materialnya dan desain interiornya menurut Om cukup ciamik untuk kelas SUV yang cenderung gagah di luarnya, tapi ternyata dalamnya cukup manis. Nah itu kata-kata yang Om Rangka itu, cukup manis dalamnya Sobat Senang ya. Jadi ini apa ya, plastik, masih plastik sebenarnya, cuma dibikin kelihatan modelnya seolah-olah tuh sudah soft touch ya. Sebenarnya materialnya tuh masih mostly masih plastik, tapi plastiknya juga yang high quality, cukup banyak lekukan-lekukan di situ yang membuat dia tidak terlalu kuno. Ditambah dia punya aksen speedometer lampnya, lampu speedometernya itu warnanya putih campur merah. Nah itu lumayan ngedongkrak dia punya umur Sobat Senang. Oke. Untuk tabnya sendiri ini kebetulan Om sudah ganti yang aftermarket. Mereknya Om nggak tahu nih merek apa. Cuma dia sudah Android base, sudah ya teknologi sekarang sudah ada lah di sini. Jadi lumayan lah. Sudah dipasang kamera mundur juga karena bawaannya tidak ada kamera mundur. Nah, sini sudah ada kamera mundur. AC-nya cukup cepat dingin, tapi menurut Om AC-nya agak kurang seger, mungkin karena ini belum dikuras kali ya. Nanti Om kuras dulu lah. Dingin sih dingin tapi kurang seger. Kalau soal tarikannya memang untuk di putaran rendah di dalam kota memang dibutuhkan bejekan yang ekstra untuk ngeluarin dia punya tenaga Sobat Senang. Itu pengalaman Om pakai bensin, tapi tidak mengecewakan, tidak ngempos ya, tapi memang dibutuhkan injekan lebih dalam untuk bisa ngerasain dia punya tarikan-tarikan. Nah, gitulah kira-kira. Mesin yang punya Om ini relatif halus menurut saya. Ya. Apalagi konsumsi bahan bakar sih dalam kota kurang lebih Om ukur tuh sekitar 1,9 masih dapat, dengan catatan kita tidak ugal-ugalan. Kalau luar kota berarti ya bisa 1,12 harusnya, 1,12 bisa gitu ya. Terus kalau fitur-fitur lainnya sih standar-standar aja Sobat Senang, tidak ada yang aneh-aneh ya. Spionnya sudah retract tapi tidak auto retract, harus dipencet dulu baru dia retract. Terus lagi ya, yang lainnya sih standar ya. Untuk AC di bagian tengah nggak ada corongnya, adanya di baris ketiga sono tuh, baris ketiga
Di tempat duduk sebelah kanan itu ada lubang AC, ada pengaturan AC juga di situ. Mungkin supaya tengah-tengah Om rasa si Toyota mikir dari depan dapat, nanti dari belakang juga bisa dapat. Jadi lebih baik dibikin depan dan belakang. Begitu mungkin strategi Toyota. Oke. Kisaran harganya untuk yang 2008, kita lagi bicara ini 2022 awal ya. Sekarang 2008 yang tipe 2.7 bensin itu resnya harganya sekitar 170 juta sobat. Cukup kuat. Fortuner ini termasuk harga aftermarket mobil yang paling kuat menurut Om. Stabil. Bahkan cenderung gak turun-turun. Jadi kalau kalian mau cari unit ini, cari yang segar, jangan takut untuk depresiasi. Spare part juga nggak usah diragukan, namanya Toyota di mana-mana aja. Bahkan kalau mungkin Indomaret ke depan bisa menyediakan spare part Toyota kali itu lama-lama. Ya. Jadi kesimpulannya buat kalian yang budgetnya terbatas sekitar 150 sampai 175, under 200 lah ya. SUV tipe ini bisa menjadi pilihan yang mantap. Karena pertimbangannya dari sisi model tidak terlalu kelihatan old school, dari sisi spare part murah dan banyak, harga after sale sangat kuat gitu ya. Terus apalagi kaki-kaki, perawatan, mesin semuanya juga relatif tidak rewel. Jadi cukup rekomen tipe ini. Oke, sobat senang. Selamat berburu buat kalian yang memang mimpi-mimpi punya tipe ini. Nggak apa-apa, belum punya yang baru juga. Rasanya kurang lebih sama. Kita syukuri aja dulu, Tuhan sekarang percayakan ke kita tipe yang mana, dipercayakan ya, syukuri, dirawat, dijaga gitu kan, sambil berusaha terus. Siapa tahu nanti karena doa dan kerja keras serta ucapan syukur kita, akhirnya Tuhan Babe yang di atas memberikan tipe yang lebih tinggi. Oke, segitu dulu. Salam hormat buat keluarga, jaga kesehatan selalu, dan Om ciao dulu.